C. Peran lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negara dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri yang termuat pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri merupakan salah satu fungsi dari pemerintah negara, yaitu di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang termuat dalam Pasal 2. Polri memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 4. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, seperti yang termuat dalam Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum. F. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. G. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. H. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. I. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. K. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. L. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntunan. Pelaksanaan kekuasaan lembaga kejaksaan RI diselenggarakan oleh sebagai berikut. Bagian A. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah khususnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. B. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi. C. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan serta yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan dan penanggung jawab kejaksaan di daerah hukumnya. Keberadaan Kejaksaan RI
diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungannya kepentingan umum, menegakkan HAM, serta pemberantasan korupsi, dan nepotisme KKN pasal. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 dalam 3 bidang, yaitu A. Bidang pidana, B. Bidang perdata dan tata usaha negara, C. Bidang ketertiban dan ketentraman hukum umum. 3. Hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis sebagai peradilannya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah yaitu dalam lingkungan peradilan hukum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Advokat atau penasihat hukum. Advokat disebut juga penasihat hukum. Secara umum, advokat atau pengacara adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata, pidana, kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum akibat baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gagasan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara, dan sebagainya. 5. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK adalah sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum khusus. Kepada KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan dan penentuan terhadap TPK, melakukan tindakan pencegahan TPK, dan melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. D. Dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat. Adapun ketika diaturkan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal yang meliputi: pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan. Bahkan kebutuhan kedua,
hukum yang berlaku buat tidak sesuai lagi dengan tuntutan ketika pelanggaran zaman. 1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum. A. Membuang sampah sembarangan. B. Tidak mempunyai KTP padahal usia sudah mencukupi. C. Pengendaraan motor yang tidak menggunakan helm. D. Biarkan oknum masyarakat yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. E. Aksi kebetulan oknum kendaraan motor memasuki jalur busway. F. Kendaraan tanpa SIM dan lain-lain. 2. Beberapa ketentuan perhatian bagi pelaku pelanggaran hukum. 1. Diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Pemeriksaan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 kali orang hakim. 3. Diwajibkan bagi hakim atau pemikiran masih yang ada hubungan keluarga dengan tertentu untuk menemukan diri. 4. Perbesaran bantuan hukum kepada masyarakat semenjak dikenangkan pelengkapan atau pemenuhan dan lain-lain. E. Peran masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari negara Indonesia, tentunya warga negara mempunyai peranan penting. Berikut ini merupakan peran warga negara di bidang hukum, diantaranya sebagai berikut. 1. Setiap warga negara wajib patuh terhadap hukum yang berlaku dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. 2. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 3. Setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam hal upaya penegakan hukum. Tindakan-tindakan sederhana misalnya seperti berikut ini. 1. Sadar hukum di lingkungan keluarga. A. Menjaga nama baik keluarga dan tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji. B. Mentaati aturan yang berlaku dalam keluarga dan lain-lain. 2. Sadar hukum di lingkungan sekolah. A. Mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. B. Disiplin dengan belajar di kelas dan lain-lain. 3. Sadar hukum di lingkungan masyarakat. A. Menjaga nama baik lingkungan masyarakat. B. Menghormati sesama warga masyarakat dan lain-lain. 4. Sadar hukum di lingkungan negara. A. Menjaga nama baik bangsa dan negara. B. Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara dan lain-lain. Baik, demikian saja hasil presentasi kami dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun pemaparan materi kami, mohon dimaklumi. Dan